Salam, perkenalkan nama saya Alfreda Beroke. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah leluhur orang Sumba atau asal-usul orang Sumba berdasarkan situs Lembanapu. Situs Lembanapu merupakan aset yang tak ternilai harganya karena menyimpan data tentang akar sejarah dan budaya yang tumbuh di Nusantara beserta nilai-nilai unsurnya. Artefak yang mereka tinggalkan sangat beragam dan tampaknya situs ini merupakan situs multikomponen atau situs yang memiliki budaya berkelanjutan. Pola kubur terlentang dan primer menjadi bukti nyata pola penguburan para pendukung budaya Lembanapu. Ada 7 tempayan utuh yang ditemukan tahun 2016 sampai 2017 dan ada 2 tempayan utuh yang ditemukan tahun 2018. Belum dilakukan pembukaan untuk memastikan ada tidaknya rangka penelitian. Tahun 2019, tempayan yang ditemukan direncanakan akan dibuka untuk mengetahui apakah ada rangka di dalamnya atau tidak. Jika semua temuan dihitung berdasarkan laporan penelitian sebelumnya dari ekskavasi tahun 1980-an hingga saat ini, sekurang-kurangnya telah tercatat lebih dari 40 kubur tanpa wadah dan sekitar 44 kubur tempayan ditemukan di situs ini. Hal ini berarti hunian Lembanapu setidaknya telah berlangsung sejak 2000 tahun yang lalu. Berdasarkan sampel pertengkalan ini diperoleh dari orang yang berada di dalam tempayan yang ditemukan pada kotak penelitian tersebut. Data pertengkalan tersebut membuktikan bahwa Lembanapu merupakan sebuah situs prasejarah yang sudah dihuni para leluhur Sumba sekitar 2000 tahun yang lalu, atau mungkin lebih tua lagi. Mereka inilah yang menurunkan populasi asli Sumba. Sekarang walaupun tidak tertutup kemungkinan sudah bercampur dengan ras atau manusia lain sebelum dan sesudah kedatangannya. Situs Lembanapu dalam konteks mikro merupakan sebuah situs hunian leluhur terdahulu. Kehadirannya di Sumba merupakan bagian dari persebaran mereka di Kepulauan Nusantara lewat laut dalam mencari ladang kehidupan yang baru. Pemilihan situs Lembanapu sebagai lokasi hunian dan penguburan merupakan sebuah kearifan posisi geografisnya. Pada lembah di sekitar daerah aliran sungai Kambaniru sebelum bermuara ke laut merupakan sebuah pilihan yang tepat karena merupakan lingkungan yang menjanjikan kehidupan dibandingkan dengan lingkungan perbukitan yang kering dan tandus. Lingkungan lembah yang basah memberikan sumber daya yang kaya dengan ketersediaan vegetasi dan hewan yang menunjang kehidupan manusia. Juga alasan posisinya yang dekat pantai memungkinkan penghuninya dapat memanfaatkan sumber daya lautan. Hal itu terbukti pula dari penemuan kerang-kerang bersama sisa fauna darat di dalam situs. Hasil analisis yang dilakukan pada rangka dari kubur terbuka menunjukkan bahwa leluhur Sumba memiliki karakter ras Mongoloid yang kuat bercampur dengan ras Australomelanesid. Data sementara ini selaras pula dengan hasil analis DNA yang dilakukan oleh lembaga Eijkman terhadap populasi Sumba sekarang. Hasilnya memperlihatkan campuran kedua ras tersebut. Bahkan di antara ras Mongoloid diperkirakan campuran antara kelompok penutur Australanesia dan Austroasiatik. Keragaman genetika ini didukung pula hasil studi bahasa Sumba yang memperlihatkan 35% diantaranya merupakan bahasa Austronesia, sedangkan 65% bahasa non-Austronesia atau Papua. Percampuran genetika memang sangat memungkinkan terjadi karena sejarah hunian Nusantara yang terisi oleh beberapa gelombang migrasi besar pada masa lampau. Dalam konteks ini perlu dirunut dari sekitar 60.000 tahun yang lalu ketika manusia modern menginjakkan kakinya di Nusantara untuk berkembang seiring dengan waktu. Kemungkinan pendatang Mongoloid awal ini bertutur bahasa Austroasiatik perlu diteliti secara khusus oleh ahli bahasa pada penelitian masa yang akan datang. Kehadiran kedua kelompok penutur bahasa tentu menciptakan interaksi dengan ras Australomelanesid hingga menciptakan hibridasi dan akulturasi. Proses seperti inilah yang besar kemungkinan terjadi di Sumba. Jika demikian, dapat dipahami bahwa rangka-rangka situs Lembanapu memiliki karakter Mongoloid yang bercampur dengan ras Australomelanesid.
Nenek moyang orang Sumba atau biasa dikenal dengan para leluhur sebenarnya sudah mengenal hidup di perkampungan dengan memanfaatkan sumber daya laut dan darat. Juga proses penguburan bagi orang mati sering dilakukan di sekitar lokasi hunian dengan dua cara. Dikubur tanpa wadah dalam posisi terlentang dengan kepala dihadapkan ke arah timur dan dikuburkan dalam tempayan. Sering juga jasad orang mati itu diberi bekal kubur berupa manik-manik, tembikan, dan peralatan lainnya. Sistem penguburan ini mengandung makna religius dan sosial. Perlakuan khusus terhadap si mati menggambarkan konsepsi kepercayaan akan adanya kehidupan baru setelah kematian. Dalam ranah kemaritiman, posisi geografi Sumba yang agak menjauh ke selatan dan dibatasi laut oleh gugusan Kepulauan Nusa Tenggara tidak menjadi hambatan bagi manusia untuk menghuni pulau ini sejak ribuan tahun yang lalu. Sumba bukanlah pulau yang terisolasi dengan sejarah yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari dinamika kehidupan di Nusantara. Sejarah penghunian Sumba merupakan rangkaian dari persebaran leluhur Austronesia di Nusantara yang diperkirakan sejak 3.500 tahun yang lalu. Para leluhur bangsa dapat menyebar ke ribuan pulau di Nusantara berkat kemahiran mereka dalam pelayaran. Sejarah mencatat persebaran mereka melingkupi Madagaskar di barat dan Pulau Paska di timur. Sebaran ini merupakan sebuah capaian besar dalam sejarah kemanusiaan seperti yang kita lihat sekarang ini. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai asal-usul leluhur orang Sumba berdasarkan situs Lambanapu. Semoga bermanfaat dan mohon maaf juga apabila ada banyak kekurangan dalam pembuatan video ini. Sekian dan terima kasih.